Kalau mau pasti bisa. Yakin, berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello leaders. Hellonya gini sekarang. Halo. Ketemu lagi dengan saya Prima Anugrah sebagai Miss Kepo dan masih dengan tamu kebanggaan kita semua. Tamu kesayangan kita semua, Coach Surya Kresnanda. Selamat datang kembali di GPS Channel. Yang terima kasih ya yang sudah selalu setia untuk mantengin podcast gitu di GPS Podcast. Terima kasih sekali. Karena GPS Podcast kali ini tuh, dan tidak hanya kali ini aja, tapi GPS Podcast ini adalah wadah ya bagi semua para leaders. Jadi kita tuh semua membantu para leaders untuk mengakselerasi pengaruh melalui public speaking dan juga komunikasi gitu. Seperti biasanya, ketika saya melihat Bapak Coach yang satu ini, saya mau bawa masalah lagi gitu. Saya mau bahas masalah lagi. Pusing saya ini. Gak apa-apa, biarin. Aku suka soalnya kalau bikin pusing orang. Yang penting saya nggak pusing sendirian. Saya nggak mau pusing sendirian. Saya mau ngajak teman pusingnya gitu. Oke. Ini gini ya. Ini kan puasa-puasa juga ya kan. Ramadan, meskipun Ramadan vibes, tapi kan yang namanya ya morning briefing itu kan always ya. Apalagi kalau pas Ramadan gini, puasa, semuanya pada menahan lapar dan dahaga gitu. Morning briefing ini kan juga tetap harus 2 kali lipat lebih berguna gitu harusnya gitu kan. Ketika mengawali hari gitu untuk para karyawan, untuk semua tim lah gitu. Pertanyaannya, apa aja sih sebetulnya yang seharusnya gitu loh dibahas di morning briefing tuh gitu? Apa aja yang perlu dibahas? Morning briefing ya? Yes. Morning briefing. Morning briefing. Pagi-pagi yang saya pahami ya. Yang namanya morning briefing itu ya untuk nyiapin mereka kerja seharian di hari itu. Yes, oke. Jadi bagaimana memastikan segalanya siap di pagi hari, mulai dari apa yang mesti dikerjakan. Terus apa aja yang harus diperhatikan. Termasuk menjaga dan membangun motivasi mereka di pagi hari supaya positif. Membangun dan menjaga motivasi. Yes. Wah, ini nih ya, menjaga dan membangun motivasi. Kalau tadi itu kan apa aja yang perlu dikerjakan, apa aja yang perlu diperhatikan. Oke, kalau misalnya kita bekerja sehari-hari, apa aja yang perlu dikerjakan? Tahu dong, kadang-kadang rutinitas ya. Gitu. Apa aja yang perlu diperhatikan? Mungkin ada hal-hal yang sederhana yang harus perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga nih, biasanya nih suka rada susah sih kalau menurut saya ya. Kenapa susah? Motivasi gitu loh. Orang itu kadang motivasi, kita harus menumbuhkan dan menjaga. Nah, menjaganya itu loh, menumbuhkannya menumbuhkannya bagaimana nih gitu. Maksudnya dalam kaitannya dengan motivasi nih, bagaimana sih cara seorang leader untuk bisa menumbuhkan dan menjaga motivasi itu kepada karyawannya supaya karyawannya itu juga ikut termotivasi gitu. Apakah kita harus berapi-api kah? Apakah yang disampaikan harus seperti apa? Nah itu gimana tuh? Gampang, jadi motivator. Kalau mau pasti bisa. Yakin, berpikir positif. Apanya yang harus diyakini? Yakin gitu semuanya. Gitu asal dari kita kayak gitu. Kenapa? Sih gitu kan. Berat. Jadi harusnya gimana sih gitu? Kalimat motivasi tuh yang seperti apa gitu loh? Yang nggak terlalu berlebihan tapi bisa langsung gitu. Morning briefing itu kan nggak lama. Iya, singkat banget. Nggak mungkin morning briefing itu 2 jam. Keburu kerja. Ya, 1 jam pun jarang. Iya. Paling sering itu 10 sampai 15 menit. Iya, 20 menit ada sih. 20 menit itu udah lama sebenarnya. Pernah sih 20 menit itu pernah. Enggak tahu tuh ngomongnya alur ngidul loh itu. Iya. Nah, itu. Pagi-pagi udah diceramahin 20 menit kan. 10-15 menit cukup. Ya. Dalam waktu yang singkat, kita perlu cara memotivasi yang juga singkat, efektif, efisien kan. Salah satu teknik yang biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin hebat adalah melakukan yang namanya storytelling. Motivasi dengan storytelling. Yes.
kita cerita dulu gitu. Dongeng. Mendongeng dulu gitu di pagi hari. Oh. Enggak apa-apa tuh. Jadi bukan dongeng sebelum tidur. Dongeng sebelum kerja. Iya. Ya Allah, ada nih satu ya guys yang harus benar-benar dicatat. Storytelling, leaders, jangan lupa storytelling. Storytelling gimana nih? Menceritakan apa? Pengalaman. Jadi misalnya nih ya, kita ingin membangun motivasi supaya mereka pada pagi hari itu saling menghargai, saling menghormati, saling mensupport. Nah, kita pengen nih mereka saling support. Berarti kita mesti melakukan proses storytelling, menceritakan kisah tentang betapa hebatnya efek dari saling support. Bisa cerita pengalaman pribadi, boleh, atau pengalaman salah sekian orang di perusahaan itu yang sering jadi panutan, menceritakan bagaimana orang tersebut saling support dengan timnya dan akhirnya dia dimudahkan. Bisa seperti itu. Sehingga tim tidak sekedar kita bilang kalian harus saling support ya. Harus tuh. Harus. Harus tuh. Ya. Kita bisa cerita misalnya. Teman-teman kita ingat ya, tahun yang lalu kita punya karyawan teladan namanya Mas Agus Andrianto. Mas Agus disebut. Mas Agus ini yang pegang kamera dan pegang sound kita ya. Karena kalau nggak dipuji nanti disabotase sama dia. Iya makanya, sudah gelap aja. Gelap ya. Jadi tahun lalu teman-teman tahu ya, kita itu punya karyawan teladan namanya Mas Agus Andrianto. Lalu ceritakan apa yang dilakukan. Mas Agus saat itu begini. Hal yang membuat dia akhirnya bisa menjalankan perannya dengan baik adalah saat itu dia melihat ada rekan timnya yang kesulitan. Dengan segenap usaha dan upaya, Mas Agus dekati. Mas Agus tanya, "Bro, kenapa bro? Kamu kesusahan ya? Apa yang bisa saya bantu?" Meskipun dia sibuk. Setelah itu Mas Agus bantu. Dilalah ternyata teman-teman, seminggu kemudian Mas Agus itu ketemu kesulitan sama kliennya. Nah, dan cerita berlanjut. Ternyata temannya itu diceritakan membantu balik, dan bantuan temannya itulah yang akhirnya membuat Mas Agus naik jadi karyawan berprestasi. Misalnya begitu, kan ada ya. Kisah-kisah seperti itu akan lebih inspiratif untuk membuat mereka merasa bahwa penting itu. Daripada cuma sekedar permukaan kalian harus. Gitu. Karena kan orang bertanya-tanya, kalian harus itu yang bentuknya seperti apa gitu. Dan kenapa harus support? Kenapa harus support? Kalau sendiri-sendiri aja bisa. Iya. Saya juga kerjaannya betul. kan. Betul. Lagi kalau saya bantuin teman saya, emang kerjaan saya beres. Memang teman saya bantuin saya. Karena tidak ada saling itu. Storytelling berarti. Dalam motivasi muatannya yang paling cocok dan yang paling efektif tuh storytelling lah ya. Apalagi kalau kita diberikan waktu yang singkat. Iya. Makanya storytelling ini selain di morning briefing, kita bisa gunakan juga untuk misalnya kalau kita sebagai pimpinan diminta untuk kasih sambutan. Oh bisa juga ya? Oh sangat. Sambutan yang terbaik itu biasanya adalah bentuknya storytelling. Sambutan yang baik itu bentuknya storytelling, bukan yang menjelaskan tentang undang-undangan iya kan, melaporkan itu. Padahal kan sambutan itu niatnya bukan untuk melaporkan, karena ada sesinya sendiri. Sambutan itu adalah sambutan mengawali. Berarti kalau mengawali sesuatu perlu mengawali dengan membangun semangat untuk ikut terus kan. Misalnya ada acara nih, kita dibangun semangat untuk mau ikut terus acara itu kan. Pakai storytelling. Salah satunya storytelling itu lebih ampuh gitu ya. Betul. Oke, berarti motivasi makanya storytelling guys. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau misalnya storytelling, yang lain kan udah, oke. Ada lagi mungkin yang lain yang mungkin juga termasuk bagian dari cara yang ampuh untuk bisa memotivasi. Banyak cara memotivasi. Yel-yel gitu? Yel-yel itu. Soalnya pasti gitu loh, morning briefing itu, tepuk bareng, tapi nggak tahu hatinya tuh bersatu atau nggak peduli. Yang penting ngatos dulu aja gitu. Yel-yel itu semangatnya hanya pas yel-yel. Setelah itu bubar udah ya? Setelah itu bubar. Berarti enggak ya? Karena meaningnya itu nggak mendalam. Beda dengan storytelling. Sudah banyak sudah banyak penelitian tentang otak ya, bahwa story itu, kisah story itu adalah cara penyampaian informasi yang ramah otak memang. Kita gelombangnya sama gitu ya. Jadi otak betul. Jadi otak itu memang secara hardware memang punya fungsi yang
bisa lebih mudah menyimpan cerita ke dalam memori jangka panjang. Oke. Kan kita ada long term memory ya kalau dalam fungsi otak itu. Dia akan lebih mudah menyimpan informasi ke dalam long term memory saat informasi itu disampaikan dalam bentuk cerita. Berarti keren juga ya. Kadang-kadang kita tuh meremehkan apaan sih dongeng, apaan sih storytelling gitu. Ternyata itu justru mampu untuk bisa memberikan semangat, motivasi gitu ya. Tapi nyata, real contohnya ada. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita mau memotivasi anggota tim gitu ya, boleh nggak sih kalau kita tuh menyelipkan ini nanti rewardnya begini nih, punishmentnya begini nih gitu, boleh nggak sih kayak gitu tuh seorang leader tuh menyampaikan itu reward dan punishment itu, boleh, supaya boleh mereka aja. merasa termotivasi juga gitu. Kalau memang ada ya, asal tidak berbohong ya. Nggak boleh hoax ya? Ya nggak boleh dong, ya, palsu janji palsu. Itu kecewa nanti. Nanti kalian di akhir tahun akan dapat bonus. Ya misalnya gini nih, misalnya ya, kadang-kadang penyampaiannya tuh nggak sepenuhnya bohong, tapi setengah bohong, setengah jujur. Gimana tuh? Kalian kalau perusahaan kita mencapai hasil sekian, kalian akan dapat bonus, gitu doang tuh disampaikan. Nanti di akhir begitu hasilnya keluar tercapai, bonusnya itu pakai bersyarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, dan itu tidak disampaikan di awal kan? Ya itu, ya berarti nanti termotivasinya pada saat itu, dan setelah itu kecewa, kapok. Jangan percaya kalau leadernya ngomong kayak gitu. Paling nanti ada syarat ketentuan berlaku yang belum tentu kita penuhi. Oke, terus kan ada reward, ada punishment. Ya kalau reward oke lah ya. Kalau punishment itu berarti tadi kan boleh gitu bisa disampaikan. Gimana caranya menyampaikan punishment di saat morning briefing yang muatannya itu motivasi gitu loh. Ya. Jangan sampai kan, maksudnya kita ngomongin soal punishment tapi yang diajak ngomong anggota timnya merasa kayak takut sendiri gitu. Cara menyampaikannya secara smooth gitu gimana ya? Smooth. Kita perlu paham dulu konteks konsep tentang punishment. Punishment itu sebenarnya bukan untuk personal. Kepentingannya adalah untuk kepentingan bersama. Artinya kalau kita menghukum seseorang itu bukan karena kita benci orangnya, tapi karena pembelajaran supaya jadi kebaikan bersama. Sebenarnya punishment itu kan? Iya. Betul kan? Nah, maka saat kita menyampaikan tentang punishment, kita perlu sampaikan dalam konteks bersama. Contoh misalnya begini. Maaf ya buat teman-teman, kalau teman-teman misalnya terlambat menyerahkan hasil kerjaan, bakal dipunishment, dihukum. Hukumannya ini. Kenapa? Karena teman-teman, kalau terlambat, itu nggak cuma teman-teman yang susah, yang lain juga susah. Itu merugikan yang lain gitu. Akhirnya apa? Kita jadi keluar biaya, tenaga, effort, energi, segala macam untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu kita keluarkan. Jadi mohon difahami ya, saya memberi hukuman ini karena efeknya akan lebih besar kalau misalnya dilanggar. Jadi reasonable harus. Reasonnya adalah untuk kepentingan bersama. Dan ini yang jarang disampaikan biasanya. Jadi seakan orang itu kalau misalnya dikasih punishment itu, oh bos itu benci sama saya. Personal akhirnya, isunya jadi personal. Isunya dendam. Komunikasinya jadi nggak bagus aja. Betul. Gitu. Iya. Oh, berarti berarti dalam kita memotivasi itu reward and punishment itu boleh gitu kita sampaikan, asalkan kalau misalnya reward yaitu tadi ya jangan palsu lah maksudnya. Iya. Dan jangan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau nggak ada mending nggak usah disampaikan gitu nggak sih? Iya, atau sejak awal sudah jelas semua clear gitu loh. Terus kalau punishment boleh asalkan reasonable. Kita harus bisa memberikan alasan-alasan apa sih gitu. Dan alasannya itu konteksnya adalah kepentingan bersama. Jadi orang yang melanggar itu paham betul bahwa kalau dia melanggar, dia itu merugikan teman-temannya. Karena saking beratnya merugikan teman-temannya, maka biar nggak terjadi kamu itu ada punishment. Jadi saya waktu memberi punishment itu tidak seakan-akan saya itu seneng. Oh iya, saya seneng kasih hukuman. Enggak, saya justru berharap kamu nggak dapat hukuman gitu. Jadi sebenarnya berat sih ngasih hukuman ke kamu. Iya, ini terpaksa. Ya itu, efeknya itu berdampaknya itu dampak bersama gitu loh. Yes, konteksnya di situ. Oke, terus gini. Kalau ngomong-ngomong soal motivasi ini ya, saya tuh kayak gini, saya pernah punya cerita sih, ini pengalaman juga gitu, pengalaman di lapangan. Jadi ada studi kasus bahwa
seseorang itu dimotivasi oleh leadernya gitu ya, dimotivasi. Cuman ini udah tiap hari dimotivasi, tiap hari selalu diberikan ya semangat dan lain-lain. Tapi si anggota tim ini nih, itu tipikal orang yang nggak peduli gitu loh. Maksudnya gini, dia itu merasa bahwa dia sekarang sudah berada di posisi yang nyaman, dia berada di posisi yang aman. Yang penting satu, apalagi di zaman seperti ini, kerjaan kan susah nih gitu kan. Sedangkan dia posisinya sekarang gitu loh, saya juga udah bekerja enak gitu kan, tiap bulan saya juga digaji gitu kan. Ya yang penting kan yang tadi memperhatikan, yang penting kan tahu apa yang dikerjakan, tahu apa yang perlu diperhatikan gitu kan. Jadi dia merasa kayak nggak butuh gitu loh dimotivasi, karena menurut dia ya yang begini aja udah oke kok menurut aku gitu. Menurut aku udah baik-baik aja kok, dan aku memang nggak pernah punya kepikiran untuk growth gitu loh. Tahu sih kalau kalimat motivasi itu baik gitu. Tapi si A ini nih itu merasa bahwa ia tahu, cuman saya nggak butuh untuk itu, saya di sini aja udah cukup nyaman. Gimana nih caranya seorang leader untuk bisa menyampaikan motivasi kepada seseorang yang tipenya seperti ini nih? Takutnya kan nular gitu loh teman-teman yang lain. Ngapain sih pakai kayak gitu-gitu? Udah yang penting gitu kita gajian, udah tiap bulan yang penting jelas, gitu beres kan gitu. Takutnya tuh nular gitu loh. Dan seorang leader bagaimana nih cara untuk bisa melihat situasi seperti itu, kemudian menyampaikannya bagaimana nih untuk memotivasinya gitu. Misal nih, saya jadi atasannya Mbak Prima. Yes. Pura-pura aja ya. Tuh. Ya emang. Atau ya emang. Kok pura-pura sih? Ya. Ya oke. Misalnya. Terus saya mau memotivasi Mbak Prima. Mbak Prima mesti semangat jualannya. Kalau Mbak Prima nanti jualannya berprestasi tinggi, Mbak Prima akan dapat kapal pesiar. Kapal pesiar? Baik banget. Harus ya? Ya oke, terus? Termotivasi nggak? Kapal pesiar itu gede ya? Lumayan juga ya? Ya kalau saya sih iya. Ya, di pikiran, di logika ya. Tapi hatinya beneran tergerak untuk mau jualan lebih nggak? Oh enggak, kalau jualannya. Nah, pikiran saya di kapal pesiar. Iya, kapal pesiar, tapi ke situ. Tapi hatinya merasa terdorong, wah, saya jadi pengen jualan demi kapal pesiar. Begitu nggak? Enggak. Kenapa? Enggak sih, mau berjuang lagi gitu, jualan lagi gitu. Kenapa kapal pesiar? Jauh gitu. Kenapa kapal pesiar itu kan sesuatu yang besar, mahal ya kan? Tapi kenapa kok tidak menggerakkan Mbak Prima? Karena nggak butuh kan? Iya nggak butuh. Nggak butuh kapal pesiar. Gede sih, tapi nggak butuh kan? Enggak. Makan aja udah oke kok gitu. Makan aja udah oke. Studi kasusnya si ini loh, tadi si X itu. Ya, nah berarti kapal pesiar itu mungkin Mbak Prima pengen tapi tidak butuh. Pada saat itu. Tidak butuh ya kan. Kalau dipikir-pikir kapal pesiar dipakai buat apa? Saya pakai juga enggak. Saya juga nggak bisa. Kalau kita mau nggak bisa makainya, terus parkirnya di mana? Harus nyewa pelabuhan mahal, perawatannya luar biasa. Iya kan, dan kalau saya kan nggak mungkin nyetir sendiri juga gitu. Buat apa? Kerjaan orang ribet juga kan. Jadi bukan kebutuhan. Akan berbeda dengan begini misalnya. Misalnya nih, ada orang yang tiap hari dia perjalanan itu naik motor. Anaknya ada 4. Sedangkan anaknya ini harus diantar ke sekolah. Sekolahnya itu jamnya mepet-mepet sehingga nggak mungkin pulang balik. Jadi bapaknya tiap hari itu harus naik motor berempat. Boncengan gitu. Boncengan banyak, ya kan? Dengan kena hujan, resiko kecelakaan. Benar nggak? Itu kan serem ya. Iya banget. Belum lagi kena polisi. Ya. Tapi itu harus dilakukan. Karena memang punyanya motor. Lalu dikasih motivasi. Kalau jualanmu capai target, kamu dapat bonus mobil. Termotivasi nggak? Motivasi karena butuh. Jadi orang itu punya kebutuhan. Motivasi itu bisa dihadirkan kalau kita bisa menyentuh kebutuhan. Nah masalahnya begini, kadang-kadang saat seorang atasan menyampaikan motivasi
Entah dalam morning briefing, dalam sambutan, dalam rapat ya. Itu fokusnya. Fokusnya itu merasa tahu kebutuhan timnya, merasa bahwa kalau saya butuh itu tim saya pasti butuh, kalau saya nggak butuh tim saya pasti nggak butuh juga. Jadi menyamakan dirinya dengan timnya. Ya kan? Contoh misalnya begini, di level manajer ke atas itu sudah mikirin perusahaan. Maksudnya begini, level manajer ke atas, artinya besarnya perusahaan itu akan membuat dirinya bangga bahwa aku berbuat loh buat perusahaan ini, gitu kan? Tuh, maka kebutuhan akan harga diri, self esteem terhadap besarnya perusahaan kan tinggi, ya kan? Maka dia bilang ke anak buahnya yang notabene itu memberi motivasi ke yang level bawah, mengatakan bahwa ayo kita besarkan perusahaan ini. Kalian pasti juga ikut bangga kan kalau perusahaan ini besar. Padahal yang di bawah mikirnya gini. Enggak juga, bukan perusahaan gue. Apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat saya coba? Dia bonusnya dapat ya. Nah, nggak nyambung. Bagi si atasan tadi penting karena itu kebanggaan bagi dia. Ya, yang di bawah kan belum merasakan itu kadang-kadang kan. Nggak nyambung dong. Berarti dalam memotivasi anggota tim, anggota bawahan, gitu, anak buah, itu kita harus tahu kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya dia gitu loh. Jangan sampai kita cuman memandang itu kalau misalnya kita butuh, dia juga sama kok. Iya, gitu. Nah itu kan akhirnya salah paham. Ada misunderstanding di sana, kesalahpahaman. Dan frustasi, atasannya merasa kok nggak termotivasi sih. Padahal saya sudah berbusa-busa ngomong. Tapi kok nggak termotivasi? Nah yang bawah ngomong apa sih Pak? Gitu tiap hari gitu terus. Morning briefing, terus ngumpul semuanya gitu aja. Terus dibilang, emang kalau perusahaan, iya perusahaan ini besar juga untungnya buat saya apa? Paling juga bapak yang nanti dinilai prestasinya bukan saya, begitu kan? Oke. Jadi motivasi itu dalam memberikan motivasi itu ya, khususnya kalau misalnya morning briefing tadi kita bicara tentang yang topik bahasannya yang bisa kita sampaikan atau leader sampaikan adalah apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu diperhatikan, dan motivasi. Lalu bagaimana motivasi itu gitu? Bentuknya motivasi seperti apa? Satu, storytelling guys, itu penting banget ternyata. Dan yang kedua, kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh anggota tim kita, bukan apa yang menurut kita sebagai seorang leader itu butuhkan gitu. Padahal si anak buahnya mah ya saya nggak butuh-butuh amat gitu. Ya itulah yang bikin selama ini motivasi itu jadi tidak nyambung gitu loh ke bawahan gitu. Oke. Get the point. Saya harap teman-teman juga dapat gitu ya poinnya di situ supaya kita tidak salah nih sebagai leader untuk memotivasi, untuk bisa memberikan motivasi kepada anggota tim itu bisa tepat sasaran sehingga mereka juga jatuhnya bisa melakukan apa yang kita inginkan dan apa yang menjadi kebaikan untuk tim bersama gitu ya. Oke, terima kasih Coach Surya Kresnanda. Lah kan Coach gimana sih? Puasa maaf. Mohon dimaafkan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya maafkan karena lagi Ramadan, lagi puasa. Saya maafkan. Ya Allah, lagi Ramadan ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua sobat GPS. Tetap terus pantengin, tonton channel YouTube kami GPS Podcast karena GPS Podcast ini adalah cara kami untuk bisa membantu kalian para leaders untuk bisa mengakselerasi pengaruh melalui public speaking dan juga komunikasi. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan atau di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.